warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Siska Miranti dari tingkat 3B akan melakukan penyuluhan tentang materi GERD atau asam lambung. Pertama itu ada pengertian. GERD gastroesophageal reflux disease atau asam lambung adalah kondisi naiknya asam lambung beserta isi lambung ke kerongkongan atau esofagus. Ini terjadi karena katup antara kerongkongan dan lambung atau lower esophageal sphincter atau LES melemah atau tidak menutup dengan sempurna. Gejala utama GERD yang pertama itu ada heartburn atau bahasa Indonesianya rasa panas atau terbakar di dada, sensasi panas yang menjalar dari ulu hati ke dada bahkan hingga ke tenggorokan. Sering terjadi setelah makan atau saat berbaring. Yang kedua itu ada regurgitasi, rasa asam atau pahit di mulut, naiknya cairan asam atau makanan dari lambung ke mulut tanpa disertai mual. Kemudian gejala di kerongkongan dan mulut itu ada sulit menelan atau disfagia, rasa ada yang mengganjal di tenggorokan atau globus sensation, sakit tenggorokan kronis yaitu suara serak. Kemudian gejala di luar pencernaan atau ekstraesofageal, batuk kronis tanpa dahak terutama di malam hari. Kemudian asma atau mengi yang memburuk. Erosi gigi akibat asam. Faktor pemicu dan resiko GERD yang pertama itu ada gaya hidup, makanan dan minuman, makanan pedas, asam, berlemak, coklat, kopi, alkohol, dan soda. Kemudian ada kebiasaan, makan dalam porsi besar, langsung tidur setelah makan, dan merokok. Kemudian yang terakhir itu ada kondisi fisik, itu ada obesitas atau kelebihan berat badan. Di sini ada beberapa contoh faktor pemicu dan risiko GERD ada pada gambar. Kemudian kompilasi GERD jika dibiarkan. Yang pertama itu ada esofagitis, peradangan dan luka pada dinding kerongkongan. Kemudian struktur esofagus, penyempitan kerongkongan akibat luka yang mengeras, menyebabkan sulit menelan. Kemudian ada esofagus Barrett, perubahan sel pada dinding kerongkongan bagian bawah yang dapat meningkatkan risiko kanker esofagus. Kemudian pencegahan GERD itu dengan cara memodifikasi gaya hidup kita. Yang pertama itu dengan makan dengan bijak, porsi kecil tapi sering, kemudian hindari langsung tidur 2-3 jam setelah makan. Kemudian ada atur pola makan, identifikasi dan hindari pemicu pribadi. Misalnya kita ada alergi udang atau apa, itu jangan dimakan, itu juga dapat menimbulkan komplikasi. Kemudian ada hidup sehat, pertahankan berat badan ideal, kemudian berhenti merokok dan batasi alkohol. Kemudian posisi tidur, tinggikan kepala tempat tidur sekitar 15-20 cm. Terapi obat-obatan atau farmakoterapi. Yang pertama itu obat-obatan ini sebelumnya sudah diresepkan oleh dokter. Yang pertama itu ada antasida, menetralkan asam lambung secara cepat untuk gejala sesekali, contohnya magnesium hidroksida, aluminium hidroksida. Kemudian alginat, membentuk rakit di atas lambung untuk mencegah asam naik, contohnya natrium alginat. Kemudian H2 reseptor antagonis, H2RA, mengurangi produksi asam, kerja lebih lama dari antasida, contohnya ada ranitidin dan famotidin. Kemudian yang terakhir ada proton pump inhibitor atau disingkat dengan PPI, menghambat produksi asam paling kuat untuk terapi jangka panjang. Harus dengan resep dokter. Contohnya omeprazol, lansoprazol, dan esomeprazol. Kapan harus ke dokter? Ketika gejala tidak membaik dengan perubahan gaya hidup dan obat bebas, nyeri dada yang hebat terutama jika menjalar ke lengan atau rahang untuk menyingkirkan serangan jantung, kesulitan menelan atau terasa sakit saat menelan, kemudian muntah darah atau tinja berwarna hitam. Kemudian penurunan berat badan yang tidak disengaja. Kesimpulannya adalah GERD adalah penyakit kronis akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan
yang ditandai dengan heartburn dan rasa asam di mulut. Penanganan utamanya adalah modifikasi gaya hidup seperti pola makan sehat dan tidak langsung tidur setelah makan. Jika gejala berlanjut, konsultasi dengan dokter dan apoteker diperlukan untuk mendapatkan terapi obat yang tepat guna mencegah komplikasi. Sekian video penyuluhan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.